Kita masuk ke dalam fikihnya. Itu dalil-dalilnya 10 saja cukup. Kemudian di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Ini ayatnya panjang ya. Kita ambil sepotong saja. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Ya, ini ayat. Tidak banyak ayat yang bercerita tentang wudhu. Ini salah satunya. Ya. Ayat yang bercerita tentang wudhu atau memerintahkan tentang wudhu secara detail. Secara detail. Di dalam ayat ini ada 4 yang dijadikan rukun oleh para ulama, dan semua ulama tidak ada yang berbeda pendapat tentang yang 4 ini. Yang pertama adalah membasuh muka, yang kedua adalah membasuh tangan sampai siku, yang ketiga adalah menyapu kepala, yang keempat adalah membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Ini rukun wudhu yang tidak diselisihi oleh para ulama. Artinya tidak ada ulama yang berbeda pendapat tentang ini, tentang rukun yang ini, tentang yang 4 ini. Nggak ada ulama yang berpendapat cuma 3 saja. Ada ulama yang berpendapat 5 tambah 1, yaitu niat. Ya, nanti kita lihat di mana letaknya niat. Tetapi di dalam ayat yang ada adalah 4 ini, dan semua ulama menyatakan bahwa ini 4 ini adalah rukun, tidak boleh tertinggal di dalam berwudu. Nah, niat. Menurut ijma ulama, niat adalah wajib dalam toharah, seperti mandi wajib, wudu, dan tayamum. Ini menurut ijma, niat ini wajib. Ya, jadi memasang niat wajib pada saat toharah. Di dalam mazhab Hanafi, mandi wajib dan wudu tidak perlu niat, namun tayamum harus dengan niat. Ya, ini mazhab Hanafi. Justru mandi wajib dan wudu tidak perlu niat. Yang wajib niat itu adalah tayamum. Ini dalam mazhab Hanafi. Kemudian ijma ulama, niat itu di dalam hati lebih sempurna jika dilafalkan. Jadi kan menurut ijma ulama, niat itu hukumnya wajib. Kemudian melafalkan niat itu lebih baik, lebih sempurna. Tetapi letak niat itu di dalam hati. Jadi tidak dilafalkan pun tidak apa-apa, tapi di dalam hati sudah memasang niat untuk berwudu. Ini maksudnya, ya, ijma ulama. Tetapi Maliki mengatakan melafalkan niat adalah makruh. Ya, melafalkan niat adalah makruh. Jumhur ulama berpendapat melafalkan, memasang niat, beda apa ya? Berniat dengan melafalkan niat, itu beda. Ya, niat itu tempatnya di dalam hati. Melafalkan niat itu dengan kata-kata. Ya, dengan kata-kata. Nah, ijma ulama mengatakan bahwa memasang niat atau berniat itu hukumnya wajib, melafalkannya hukumnya sunnah. Jadi nggak dilafalkan pun wudunya sah. Ya, kecuali Maliki yang mengatakan bahwa melafalkan niat wudu itu adalah makruh.
Tentang basmalah, tentang membaca bismillah pada waktu berwudu. Ini hadisnya hadis yang nomor 8 tadi, ya. Hadis yang nomor 8 tadi. Di dalam mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i, membaca basmalah ketika berwudu hukumnya adalah sunnah. Ya, hukumnya sunnah membaca basmalah sebelum berwudu. Hambali membaca basmalah ketika berwudu hukumnya adalah wajib. Ya, membaca basmalah. Jadi kalau di dalam mazhab Hambali, kalau lupa baca basmalah itu berdosa. Ya, berdosa. Walaupun dia tidak termasuk rukun, ya, walaupun dia tidak termasuk rukun, tetapi meninggalkan baca basmalah itu ada sesuatu yang kurang. Karena hukumnya di dalam mazhab Hambali, hukumnya adalah wajib. Tetapi di dalam mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i, 3 mazhab mengatakan membaca basmalah hukumnya adalah sunnah. Daud, wudu tanpa basmalah tidak sempurna, baik karena lupa ataupun sengaja. Ishaq bin Rahawayh, wudu tanpa basmalah karena lupa maka sah, tapi kalau sengaja maka tidak sah. Ya. Jadi ulama berbeda nih tentang membaca basmalah pada waktu awal kita berwudu. 3 mazhab mengatakan hukumnya sunnah, 1 mazhab Hambali mengatakan hukumnya wajib. Ya. Membasuh kedua telapak tangan sebelum wudu. Jadi membasuh kedua telapak tangan sebelum wudu. Kalau wudu tadi kan 4 ya. Yang wajibnya 4. Muka, tangan, apa tadi? Muka, tangan, kepala, kaki. 4 yang wajib kan? Nah, membasuh kedua telapak tangan. Kita biasa membasuh telapak tangan. Ya. Apa hukumnya? Ijma ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Jadi ketinggalan pun membasuh telapak tangan itu hukumnya sunnah, tidak menjadikan suatu yang wajib. Ini ijma ulama. Di dalam mazhab Hambali, wajib jika berwudu sesudah bangun tidur malam. Jadi wajib merupakan kewajiban sebelum wudu mencuci tangan apabila bangun tidur ketika malam. Loh, kok beda? Jadi hari biasa boleh dong. Kenapa? Ini di dalam kajian fikih dijelaskan bahwa pada saat kita tidur malam itu kita nggak tahu posisi tangan kita ada di mana. Udah ngerayap kemana-mana gitu. Apalagi ada istri di samping. Udah kemana-mana. Jadi orang yang tidur malam itu dia wajib untuk mencuci tangan sebelum dia berwudu. Wajib dia mencuci tangan sebelum dia berwudu. Pada saat dia akan berwudu. Ini dalam mazhab Hambali. Di dalam mazhab Az-Zahiriyah, ya, Zahiriyah, wajib secara mutlak, bukan karena najis, tapi sebagai ibadah. Jadi Az-Zahiriyah mengatakan bahwa mencuci tangan itu sebelum wudu itu merupakan satu kewajiban. Mau sudah bangun tidur malam ataupun tidak pada saat bangun dari tidur malam, tetap merupakan kewajiban. Tetapi ijma ulama mengatakan jatuhnya adalah sunnah, bukan wajib. Ya. Kita lanjutkan. Berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Ini hadis
dalilnya adalah yang nomor 7 tadi, hadis nomor 7 tadi. Di dalam mazhab Maliki dan Syafi'i, hukumnya sunnah dalam wudhu dan mandi. Jadi berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung itu hukumnya sunnah di dalam mazhab Maliki dan Syafi'i. Tetapi di dalam mazhab Hambali hukumnya wajib. Ya, berkumur-kumur kemudian memasukkan air ke hidung. Itu di dalam mazhab Hambali hukumnya wajib, tetapi di dalam mazhab Syafi'i dan Maliki hukumnya adalah sunnah. Nah, kemudian batas wajah dalam wudhu. Dalilnya adalah dalil yang nomor 9 tadi. Bahwa wajah itu harus dibasuh. Cuma ulama berbeda pendapat tentang batas wajah itu mana. Batas wajah itu dari mana sampai mana. Di dalam mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, batas wajah adalah antara tempat tumbuh rambut pada umumnya hingga dagu dari telinga kiri dan telinga kanan. Jadi kalau disebut dengan tempat tumbuh rambut pada umumnya, ini sampai sini atasnya, bawahnya sampai dagu, kiri kanannya adalah telinga kiri dan telinga kanan. Inilah batas wajah. Ulama sengaja menyebutkan bahwa batas wajah adalah antara tempat tumbuh pada umumnya. Jadi kalau orang yang rambutnya baru mulai dari sini, ya, ini udah nggak ada rambut nih, gitu. Rambutnya baru tinggal di sini nih, sebagian begini doang. Apalagi kan anak-anak muda sekarang tuh, banyak yang rambutnya begini aja, gitu kan. Nah, bukan berarti dia wajib sampai sini, enggak. Makanya disebut di dalam fikih tempat tumbuh pada umumnya. Pada umumnya kan orang di sini, ya. Dia bukan kasus umum itu kasus khusus. Orang yang rambutnya sampai di sini itu kasus khusus, bukan kasus umum. Maka kewajibannya tetap sampai di sini. Karena ini sudah bagian dari kepala. Ya, ini sudah bagian dari kepala. Batas wajah adalah di antara tempat tumbuh rambut pada umumnya, kemudian sampai ke dagu, dan dari telinga kiri dan telinga kanan. Jadi nggak sempurna, karena ini mengusap wajah itu rukun wudhu. Kalau membasuh wajah ini tidak sempurna, maka wudhunya bisa batal. Hati-hati. Untuk yang bagian yang 4 tadi hati-hati, Pak. Ya, karena itu adalah rukun. Rukun artinya apa? Kalau dia salah, maka dia wudhunya tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, artinya apa? Sholatnya tidak sah. Ya, jadi kalau membasuh muka jangan begini-begini aja, karena sering saya lihat orang wudhu segini aja, dah, gini aja. Habis itu kepala juga begini-begini. Ya nanti ada dalilnya ini, ada ulama tentang ini ya. Tapi wajah terutama, ya, terutama wajah ini harus masuk sampai ke sini, kemudian kiri dan kanannya sampai telinga. Nggak masuk telinga ya, sampai telinga, sampai sini batasnya. Itu 3 mazhab, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Batas wajah adalah antara tempat tumbuh rambut pada umumnya hingga dagu dan bagian dan dari telinga kiri dan kanan. Di dalam mazhab Maliki, bagian antara janggut dan telinga tidak termasuk bagian wajah, tidak wajib dibasuh ketika berwudu. Jadi janggut, kalau dia punya janggut yang panjang, janggutnya ini tidak termasuk bagian dari wajah menurut mazhab Maliki. Ya, menurut mazhab Maliki. Tapi dalam mazhab yang lain, kalau janggut cukuplah
Janggutnya saja yang diginikan. Nggak perlu harus masuk sampai ke sini, nggak usah. Ya, harus dipaksain, dipilihin janggutnya, dimasukin antara janggut. Nggak perlu. Jadi bapak-bapak yang berjanggut, ya udah cukup sampai sini. Ini sudah termasuk. Ya, walaupun batas wajah itu masih di bawah. Masih letaknya kan di dalam janggut nih, batas wajah bawah, ya nggak perlu harus diselisih-selisih janggutnya, tapi cukup janggutnya ini sudah masuk ke dalam batas wajah. Tapi kalau di dalam mazhab Maliki, bagian antara janggut dan telinga tidak termasuk. Jadi bagian antara janggut dan telinga itu tidak termasuk wajah. Ini janggut, ini telinga. Apalagi janggutnya kalau sampai ke sini, ya. Nah, ini tidak termasuk dalam mazhab Maliki. Bukan berarti kemudian kalau wudunya sampai ke sini batal, enggak. Tapi kalau jiparnya tidak. Tapi tiga mazhab yang lain masuk, ya.